بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام شيخ الإسلام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد. فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pertama-tama kita ucapkan minal aidin faizin kullu amin wa antum bikhair. Masih di dalam suasana lebaran Idul Adha, lebaran haji. Tapi alhamdulillah kita bisa, walaupun masih lebaran, kita bisa melanjutkan kajian rutinan kita yang biasanya kita kaji atau rutinan kita itu di malam Selasa. Biasanya malam Selasa. Cuman karena kebetulan Selasa pagi kita ada niat untuk berangkat, jadi makanya kita majukan Selasa pagi. Insyaallah ada niat berangkat ke Pulau Jawa, makanya kita majukan malam Senin. Biasanya kita malam Selasa. Tapi alhamdulillah bisa dimajukan dan majelis bulanan ini tidak kita liburkan. Yang mana kita malam hari ini memulai kajian di kitab baru. Alhamdulillah kemarin kitab Ar-Risalatul Jami'ah hatam. Kita mulai kitab baru yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah adalah kitab karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali yang memiliki
karya yang cukup banyak karya beliau dan cukup terkenal. Salah satunya yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karya Al-Imam Ghazali. Nah, jilid kitab Ihya itu kan tebal. Nah, beliau juga mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Kitab tentang adab-adab, tentang sunnah-sunnah, tentang bagaimana kita mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam ibadah atau adat kebiasaan keseharian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu isi kitab Bidayatul Hidayah, tentang adab, tentang akhlak, tentang sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imamul Ghazali. Yang mana beliau Al-Imam Ghazali memulai karya beliau ini tentunya dengan pertama kali mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama itu ketika ngarang kitab pasti mereka mulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ada hadisnya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda bahwasannya setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kata Nabi tidak akan sempurna. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak mulai begawi ucapkan bismillah. Pagi hari metu ke sawah ucapkan bismillah. Kita metu ke pasar ucapkan bismillah. Kita mau mulai aktivitas pokoknya gawi apa selagi itu bukan gawi yang haram, itu kita ucapkan bismillah. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, atau maha pengasih dan maha penyayang. Kalau di hati ke sama baik bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi para ulama ketika mereka mengarang kitab pasti diawali dengan Bismillah, karena mereka berharap agar karya mereka ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar karya mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali yang mulai dengan bismillah, dan alhamdulillah apa yang beliau harapkan, apa yang beliau inginkan dikabulkan oleh Allah. Kitab beliau sempurna, selesai. Ya, maksud sempurna di sini berkah. Kalau sempurna tidak ada karya makhluk yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Al-Qur'anul Karim. Yang sempurna hanya Al-Qur'anul Karim. Karangan ulama sehebat apapun, kalau nggak dicari-cari pasti ada celahnya, pasti ada kurangnya. Kenapa? Ya karena itu karangan makhluk. Makhluk itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Nah, jadi tak katik karangan ulama yang sempurna sama sekali, tak katik celah atau kesalahan. Pasti ada kesalahan. Pasti ada yang kurang. Kalau tidak salah kurang, tidak komplit, tidak mencakup semuanya. Katik yang cah itu. Yang cah itu tuh cuman Al-Qur'anul Karim, kalamullah azza wa jalla, yang sempurna, tidak ada celahnya, tidak ada kurangnya, tidak perlu direvisi, bahasanya tidak perlu dibeneri lagi, tidak perlu, semua ada di dalam Al-Qur'an. Yang spesial atau yang ada galau itu cuma Al-Qur'anul. Tapi kalau karya ulama, karena mereka semua juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberkahan pasti ada. Keberkahan
Itulah yang mereka harapkan. Ketika mereka mengarang kitab, mereka tidak mengharapkan kesempurnaan yang mutlak, karena mereka tahu yang sempurna hanya kitab Allah. Ketika mereka mengarang, mereka tidak merasa, oh semua di kitab aku ini ada. Kate yang luput dari pandanganku, dari pemahamanku. Nah, kate ulama yang itu. Ketika mereka mengarang kitab, pasti mereka mengatakan ini yang bisa aku kumpulkan. Ini yang bisa aku tulis. Kalau ada kebaikan, maka dari Allah, kekurangan, maka dariku. Makanya para ulama itu ketika mereka ngarang kitab, baik di zaman mereka atau di abad setelahnya, pasti ada ulama yang merevisi atau menambahi karangan tersebut. Semua begitu. Imam Nawawi misalkan ngarang kitab apa judulnya ini. Di zaman berikutnya atau di abad setelah abad Imam Nawawi, muncul satu ulama yang mengkaji lagi karya Imam Nawawi tersebut. Ada yang ditambahinya, ada yang diluruskannya, ada yang dibantahnya, terus begitu semua biasa itu. Biasa ulama itu. Dan mereka pengarang kitab yang kitabnya ditambahi, kitabnya diteliti, kitabnya dikaji lagi, itu senang. Karena mereka ngerasa disempurnakan oleh generasi setelahnya karya mereka. Nah, jadi mereka itu ketika ngarang kitab sadar bahwasanya tidak ada karya yang sempurna, kitab yang sempurna kecuali Al-Qur'anul Karim. Tapi yang mereka harapkan ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah keberkahan dari Allah. Mereka harap dapat berkah dari Allah, yang mana kalau sudah ada berkah dari Allah, maka manfaatnya akan kekal abadi, akan kemana-mana. Dikabulkan sama Imam Ghazali ini ulama abad kelima. Berarti kurang lebih 1000 tahun yang lalu sebelum kita. Kurang lebih 1000 atau 900 tahun yang lalu. Jaraknya sama kita. Imam Ghazali. Jadi 1000 tahun yang lalu. Sekarang kan 1446. Imam Ghazali hidup di tahun 500-an. 900 lebih kan, 950 itu misalkan. Tapi kitabnya di mana-mana masih dibaca. Kitab Ihya, siapa yang tidak tahu kitab Ihya Ulumuddin? Di semua pondok pesantren atau di majelis-majelis taklim itu dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Bidayatul Hidayah untuk yang lebih tipis, karena kitab Ihya itu tebal Pak, tebal kitab Ihya. Bidayatul Hidayah lebih tipis, coba dibaca di mana-mana. Ada lagi kitab beliau yang berjudul Ayyuhal Walad, juga dibaca. Nah, jadi menunjukkan beliau dapat keberkahan dari Allah. Kitab yang jarak dari pengarangnya sudah hampir 1000 tahun, tapi masih dikaji, dibaca. Bukan beliau. Uang dulu tuh bukan cak kita sekarang, habis ngarang langsung kirim ke percetakan, dikarang, dijual, disebar ke uang dulu tidak. Mereka habis ngarang ya sudah. Siapa yang bakal nyebar ke kitab mereka nanti? Itu bukan urusan mereka. Mereka yang penting mereka ngarang. Selesai mereka ngarang, muridnya mungkin yang nyebarkan. Karena dulu kan belum ada percetakan, nulis juga masih susah dulu, alat tulis susah. Dulu itu tidak segampang sekarang. Tapi bagaimana kitab ini bisa tersebar? Nah itulah kalau Allah sudah berkehendak pasti bisa kan. Dulu bukan, sekarang. Sekarang percetakan di mana-mana ada. Percetakan di mana-mana. Sekarang mau selesai ngarang langsung kirim ke percetakan. Dicetak 1000 kitab misalkan. Langsung dia dewek yang ngarang yang nyebarkan. Dulu tidak. Imam Ghazali habis sekarang selesai. Selesai beliau nulis, atau bahkan kadang banyak dari ulama bukan mereka yang nulis, muridnya. Jadi dikumpulkan dari gurunya ngajar, dikumpulkan jadilah kitab. Banyak juga yang kayak itu. Jadi bukan beliau yang nulis ngarang memang. Kadang ada yang seperti itu.
Muridnya dengar kajian gurunya tadi, sama muridnya dicatat terus sampai lama-lama jadi kita. Dinisbatkan sama muridnya ini karangan guru aku karena dari kajian dia disebarkan banyak juga yang jadi. Nah, jadi mereka ngarang tapi bukan mereka yang menyebarkan. Mereka ngarang, mereka harapkan berkah dari Allah karena mereka ngarangnya ikhlas, akhirnya disebarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Belum ada zaman percetakan padahal Allah sebarkan kemana-mana kitab ini. Nah, itu kalau menunjukkan kalau kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, semua akan digampangkan. Nah, cuman nak dapat berkah ini perlu kita cari. Ada asbab, ada wasilah, ada perantara, ada syarat agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, salah satu syarat biar kita dapat berkah dari Allah yang diucapkan oleh Nabi tadi. Mulailah perkaramu, gawemu, urusanmu setiap hari sebelum kau mulai, mulailah dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat biar kita dapat berkah dari Allah. Bahkan ulama menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk penangkal dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini yang kita tahu cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim termasuk yang bisa menjaga diri kita, keluarga kita, rumah kita itu dari setan. Kata ulama Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan di dalam syarah Bidayatul Hidayah kata Imam Nawawi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4. Kalimat dari Bismillahirrahmanirrahim, Bismi satu kalimat, Allah kalimat kedua, Ar-Rahman kalimat ketiga, Ar-Rahim kalimat keempat. Ada 4 susunan kata dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata beliau isyarat. Isyarat dari Allah, sinyal dari Allah, tanda dari Allah bahwasannya Allah menjaga kita dengan kalau kita ucapkan bismillah dari tipu daya dan godaan setan. Setan itu akan menggoda umat manusia dari 4 arah. Setan goda manusia, nak nyesatkan manusia, ganggu Bani Adam itu dari 4 arah. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ketika setan atau bapak mereka iblis diusir sama Allah, itu dia bersumpah di hadapan Allah, aku akan goda mereka wahai Allah, aku akan sesatkan mereka, aku akan datangi mereka dari depan, min baini aydihim wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Aku akan goda mereka dari segala penjuru istilah. Depan tak tembus dari belakang. Belakang tak tembus dari kanan. Kanan tak tembus dari kiri. Itu setan. Nunjukkan gigihnya dia untuk menyesatkan umat manusia. 4 arah yang disebutkan sama setan. Allah kasih kita Bismillahirrahmanirrahim. 4 kalimat untuk melindungi kita dari tipu daya setan. Ini bukan ngarang-ngarang Imam Nawawi. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Nabi, kalau kalian masuk ke rumah, nutup pintu rumah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setan tidak bisa masuk. Kalau kalian mau makan, mau minum, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak bisa melok makan, tidak bisa melok minum. Bahkan maaf, dalam hubungan suami istri pun kata Nabi, setan bisa ikut kecuali kalau kalian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai ke situ setan tuh pacak meloi kita. Ya, sampai ke situ. Makanya banyak apa namanya budak yang macam anak setan. Ngapo bapak mak ada ucapkan bismillah dulu. Memang itu. Jadi setan tuh kata Nabi ikut ketika suami istri berhubungan. Bisa ikut. Alhamdulillah. Makanya ucapkan bismillah. Makanya belajar adab sunnah Nabi sangat penting. Melindungi kita dari setan. Jangan kita anggap sepele. Itu cuma bacaan sunnah. Bacaan sunnah tapi melindungi kita dari setan. Waduh, luar biasa. Karena itu. Ya, itu Nabi yang ngomong. Makanya diceritakan dalam sebuah riwayat, setan, iblis atau setan yang ditugaskan sama iblis untuk membarengi atau mengikuti orang muslim sama setan yang iblis tugaskan untuk mengikuti wong kafir. Ketemu kawan dia nih. Cuma beda tugas. Si ke wong muslim, si muslim yang taat, si ke wong kafir atau wong yang tidak taat. Yang ikuti wong taat tadi setannya kurus, krempeng. Yang ngikuti wong yang taat, yang tidak taat, setannya gemuk. Ketemu mereka. Karena setan makan. Makanya kenapa Nabi melarang untuk kita istinja, bersuci, pakai batu boleh, pakai air lebih bagus, pakai tulang tidak boleh, haram. Karena kata Nabi tulang itu makanannya jin, setan. Tulang. Makanya kita diajari guru kita, kalau kita ngebuang makanan di sampah, jangan ucapkan bismillah. Kenapa? Kesian, tidak bisa makan mereka. Kalau kita buang makanan di sampah, tidak termakan lagi misalkan, buang di sampah, karena kata yang makan sudah, misalkan sudah rusak, buang, jangan ucapkan bismillah. Kalau kita ucapkan bismillah, makanan itu terlindungi akhirnya, dia tidak bisa makan. Nah itu. Begitu juga tulang. Tulang itu makanan setan. Makanan jin, bangsa jin. Jin, iblis, setan itu kan satu bangsa jin. Mereka semua jin. Gitu. Cuman ketuanya iblis. Yang kafir, yang tidak taat, iblis atau setan dipanggilnya. Yang taat, yang muslim biasanya dipanggil jin. Mereka satu bangsa. Bukan beda, ada jin, ada iblis, beda bangsa. Sudah sama. Cuman pemanggilannya yang agak berbeda. Jadi ketemu tadi setan yang ditugaskan ke wong kafir atau wong yang tidak taat, sama setan yang ditugaskan ke wong yang taat. Yang si kok gemuk, yang si kok kurus. Yang gemuk ini nanya, apa kok kurus nian? Ini diceritakan dalam sebuah riwayat. Kata yang kurus ini, bagaimana aku tidak kurus? Tidak baca melok apa-apa. Makan tidak baca melok. Minum tidak baca melok. Apa namanya? Berhubungan suami istri juga tidak bisa melok. Apa? Yang dia ditugaskan ke wong tadi, wongnya mengucapkan bismillah terus. Dikit-dikit bismillah. Acak apa setan. Makanya jadi kurus. Setan yang diutus ke wong yang tidak taat tadi, tidak pernah ucap ke bismillah. Laju setannya melok kan. Makan melok, minum melok. Hubungan suami istri juga melok. Ladas dia. Lemah yang setan gemuk. Karena tugas ke wong yang tidak taat. Ini dalam riwayat menceritakan. Karena Nabi dalam hadis tadi katakan seperti itu. Makanya apa namanya? Ya setiap aktivitas mulai dengan bismillah sehingga setan tidak bisa ikut aktivitas kita. Tidak bisa ikut. Kunci dia. Masuk rumah ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kenapa bismillah ada 4 kalimat? Karena setan janji sama Allah akan menggoda umat manusia dari 4 arah. Allah turunkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Dari zaman nabi-nabi dulu ada bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis,
Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balkis yang nganter burung hudhud kan itu. Pas burung hudhud ngejuk ke surat ke Ratu Balkis, Ratu Balkis buka. Ini cerita di Al-Qur'an, ya. Ratu Balkis buka surat itu, udah taunya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ucapkan di setiap aktivitas kita yang mubah. Mubah itu biasa. Makan minum bukan ibadah, ucapkan bismillah. Yang makruh dan yang haram di situ tidak boleh kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi selain itu ucapkan bismillah, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Imam Ghazali beliau memulai karya beliau dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tuzi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Berkata Imam Ghazali. Imam Ghazali ini namanya Muhammad bin Muhammad. Jadi nama bapaknya juga Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita itu nama anak sama dengan nama bapak, walaupun ini jarang dipakai di Indonesia. Aneh, ada nama bapaknya sama dengan nama anaknya. Itu mereka pasti ngerasa aneh. Nah, melok majelis katakan. Jangan beulo. Jadi Muhammad bin Muhammad itu nama Imam Al-Ghazali. Diceritakan beliau ini tumbuh dalam situasi ekonomi yang tidak mendukung untuk menuntut ilmu, miskin. Beliau ini bukan orang yang punya. Jadi menunjukkan bahwasanya pengen jadi orang alim itu tidak mesti harus kaya. Asal punya semangat, pasti Allah bukakan jalan untuk orang menuntut ilmu agama. Imam Ghazali, beliau punya kakak namanya Ahmad. Kata Imam Ghazali, kami berdua ini pertama masuk ke madrasah, ya macam pondok pesantren begitu, itu niatnya untuk apa? Untuk biar dapat makan gratis. Karena pada saat itu di tempat beliau ini ada madrasah, untuk yang mau belajar di situ, tinggal di situ, ada beasiswa gratis kalau. Makan gratis, tempat tidur gratis, belajar juga gratis. Kata beliau, niat kami masuk ke madrasah itu biar makan gratis. Kalau kakak yang nafkahi mereka berdua, kakaknya namanya Ahmad, Muhammad sama Ahmad. Masuklah kami ke situ. Jadi kata dia, aku ini dulu belajar ilmu agama, tidak ikhlas pertama kali niatnya. Kalau untuk dunia, untuk makan. Tapi akhirnya kata beliau, ketika belajar, timbul baru ikhlas di situ untuk menuntut ilmu agama, bukan hanya untuk makan, tapi melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam jadi imam besar, alimnya Imam Ghazali. Di masalah filsafat menguasai beliau. Beliau termasuk ulama Islam yang menguasai ilmu falsafat. Jadi beliau ini filosofi juga. Bahkan beliau yang meluruskan pemikiran dari ulama-ulama falsafat yang tidak benar atau tidak lurus, yang melenceng dari syariat, itu beliau tepis. Beliau karang satu kitab berjudul Tahafutul Falasifah. Beliau punya karangan dalam ilmu falsafat, judulnya Tahafutul Falasifah. Di situ beliau sebutkan kesalahan-kesalahan ulama-ulama di bidang ilmu falsafat. Jadi bukan sembarangan uang ini. Ilmu falsafat beliau kuasai. Ada katik yang pernah menang debat melawan Imam Ghazali. Beliau dalam kehidupan sehari-hari beliau menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman-pemahaman sesat
yang berkedok atau membawa nama Islam dalam pemahaman mereka dibantai oleh Imam Ghazali. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Munkir Minadh Dhalal. Di situ beliau sebutkan pemahaman-pemahaman sesat yang beredar di zaman beliau dan beliau bantah satu-satu. Ini sesat. Ini bukan sembarangan orang. Kitab yang kita baca ini bukan karangan sembarangan orang. Yang nuntut ilmunya pertama kali niatnya karena cuma untuk makan. Akhirnya Allah luruskan niatnya sehingga beliau nuntut ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali berkata, beliau memulai kitab beliau dengan alhamdulillah haqqa hamdih. Beliau mengucapkan puja puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung ulama itu kalau ngarang kitab langsung menyebutkan masuk ke tema, tidak. Mereka pasti bersyukur dulu kepada Allah karena Allah berikan mereka taufik hidayat sehingga mereka mau atau tergerak untuk mengarang kitab, bisa nulis karya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengucapkan dulu terima kasih kepada Allah. Karena mengucapkan alhamdulillah itu juga sunnah zikir. Makin banyak kita mengucapkan alhamdulillah, makin kita disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tiap saat selalu mengucapkan alhamdulillah. Makanya perhatikan zikir sehari-hari kita itu pasti banyak alhamdulillahnya. Habis sholat 5 waktu ada alhamdulillah. Sebelum makan, sesudah makan, alhamdulillah. Sebelum minum, sesudah minum, alhamdulillah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, alhamdulillah. Bangun tidur, sebelum tidur, alhamdulillah. Zikir kita itu dikaitkan sama Nabi dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Biar kita nih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, ucapkan alhamdulillah. Karena banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, kita kira itu tidak baik, tidak lemah, tapi ternyata itu yang terbaik buat keputusan Allah, qada dan qadar Allah, takdir yang udah Allah tetapkan itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, makanya rajin-rajin mengucapkan alhamdulillah. Walaupun misalkan pertama kali itu macam tidak lemak buat kita, sakit buat kita. Diceritakan ada orang selalu mengucapkan alhamdulillah. Tiap dapat apa atau kejadian apa alhamdulillah. Akhirnya suatu hari ini orang Badui, orang yang tinggal di perkemahan gitu, di Badu, di gurun pasir. Suatu hari dia ini cuma punya satu keledai. Pencariannya, mata pencariannya yaitu dari keledai itulah. Tiba-tiba keledainya mati. Mati. Dia ucapkan alhamdulillah. Ini keledainya mati padahal. Misalnya kalau motor sekarang, motornya hilang. Gawe dia di motor itu, Gojek misalkan. Motornya hilang. Alhamdulillah, maka bininya. Alhamdulillah apa dia ini? Bininya mah, alhamdulillah tuh kan kata dia. Kata lagi pencarian kita. Kata dia pokoknya alhamdulillah. Akhirnya subhanallah di malam hari perkemahan Badui tersebut kan orang Badui itu tinggal di kemah-kemah. Di kemah tuh yang banyak kemah-kemah, berapa kepala keluarga gitu. Kabilah begitu. Diserbu sama perampok. Perampok nyerbu kabilah si Badui tadi. Perampok ini banyak anggotanya. Ngomong sama ketua geng, ngomong sama anggotanya. Dobraklah kemah yang di dalamnya ada suara binatang. Yang ada suara binatang. Ngapo?
Kalau yang dak kati suara binatang, sudahlah, dak usah nyampe-nyampe. Kati apa-apa berarti. Buntu. Yes. Binatang beda kati. Binatang maksudnya keledai atau sapi, ada ini, onta, kuda gitu. Kalau kati suara binatang, dak usah kamu pasoi, dak usah nyampe-nyampe. Pasoi rumah dobrak yang ada suara binatang. Yang dak kati suara binatang, dak usah dimasuki. Sudah. Besok pagi semua kau bila tuh nangis kalau ada yang binatangnya hilang, ada yang perhiasannya hilang, bukan hilang, dirampok, ada yang terluka, ada yang terbunuh, yang lawan dibunuh, kecuali kemah wong yang tadi itu tidak katik punya apa dia. Besok pagi dia bangun, wong nangis kalau dia tidak nangis, wong susah kalau dia tidak susah. Akhirnya dia ngomong sama bininya, benar tak aku ucapkan kemarin alhamdulillah. Kalau keledai kita tidak mati kemarin, kemah kita juga didobrak, nyawa kita terancam, harga diri kita terancam, harta yang lain juga terancam. Dengan keledai mati, nyawa kita selamat, harga diri selamat, yang mana dua ini tidak bisa dinilai dengan harga, tidak bisa dinilai dengan harta. Harga diri dan nyawa lebih penting dari segala-galanya. Benar enggak? Alhamdulillah kemarin ternyata benar. Baru di situ bininya percaya. Berarti Allah mentakdirkan keledai mati kemarin untuk selamat dari perampokan di malam hari. Allah pengen dia selamat malam kaget dari perampok, akhirnya sama Allah siangnya keledai dimatikan. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hidup ini, Pak, enggak usah pening-pening. Jangan stres. Yang stres itu yang jauh dari Allah. Yang stres itu yang tidak mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang stres itu yang tidak mengamalkan ilmu syariat atau tidak mengamalkan tasawuf. Jangan stres. Jangan sampai darahnya tinggi, gulanya tinggi, banyak pikiran, tidak usah. Apa kita ikhtiar, kita pengen ini ikhtiar, berusaha, terkabulkan, bisa kita gapai apa yang kita inginkan itu, alhamdulillah, berarti itu baik. Dan bisa atau belum waktunya, ya sudah, itu memang keputusan Allah, pasti ada hikmah. Apa yang Allah putuskan pasti ada hikmah. Mungkin tahun depan kita tahu, atau 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau kita tidak tahu kakek sampai di hari kiamat. Ternyata kalau aku dapat duit sebanyak ini waktu itu, aku bakal maksiat. Kalau maksiat masuk neraka. Tidak tahunya aku tidak dapat duit sebanyak itu, akhirnya tidak maksiat, akhirnya masuk surga. Nah, kan itu. Itu salah satu contohnya. Jadi jangan sampai stres. Apa yang kita pengenkan, apa kita pengen kuliah, kita pengen sekolahnya tinggi, kita pengen banyak harta, kita pengen, boleh selagi dengan cara yang halal. Semua boleh. Tapi jangan menghalalkan semua cara, tak boleh itu. Menghalalkan semua cara, tak boleh. Tapi kalau cara yang halal kita pakai, namanya ikhtiar. Kita pengen banyak, punya rezeki yang luas, punya harta, ya harus ikhtiar, cari duit. Kita pengen sekolah kita tinggi, ikhtiar, rajin belajar. Itu semua harus ikhtiar. Nah, cuman ketika terhambat atau tertunda, belum dikabulkan sama Allah, jangan pening-pening. Berarti ini yang terbaik buat kita sekarang. Seperti yang tadi. Mata pencariannya hilang, motornya hilang, dia gojek misalnya. Nak nyari apa besok? Tapi dia ucapkan alhamdulillah. Pasti ini yang terbaik, betul. Nah, tahunya keledai, dia bayar demi apa? Demi keselamatan nyawa anak istrinya dan harga dirinya. Nah, seberapa yang dia bayar dan keselamatan itu tadi. Makanya dalam syariat Nabi selalu menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya apa yang diputuskan sama Allah, kita udah ikhtiar,
kita udah berdoa, kita udah sedekah, kita udah minta doa orang-orang baik, minta doa orang tua, udah galau. Wasilah-wasilah ini, perantara ini udah kita lakukan galau, belum juga dikabulkan sama Allah, tetap ucapkan Alhamdulillah. Berarti ini yang terbaik buat aku sekarang. Karena kalau dikabulkan sama Allah, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Kalau kita maksa. Jadi lakukan semua ikhtiar, perantara, wasilah, semua kita lakukan. Habis itu tawakal sama Allah. Jadi orang yang hidupnya, orang yang ngerti masalah ini, hidupnya itu akan tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Kekasih Allah itu adalah yang tidak punya rasa takut dan rasa sedih. Mereka tidak takut kecuali sama Allah, sama makhluk. Mereka tidak takut. Mereka tidak sedih kecuali jauh dari Allah. Tidak dapat rezeki, mereka tidak sedih. Seret lagi dunia, tidak sedih mereka. Karena mereka yakin itu semua yang terbaik buat mereka. Kalau kita yakin, misalkan, apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Oh, tentram hidup ini. Lemak mesti hidup ini. Pengen hari ini pengen cek ini. Tak tahu udah jadi hujan. Oh, berarti ini yang terbaik. Lemak hidup. Tidak merutuk air hujan pula. Laju dah acap metu. Tak orang dapat duit. Belum tentu, mungkin kalau dah hujan dia metu dapat musibah di jalan. Itu. Jadi pas kita sudah ada gawe, tak tahunya ada halangan mendadak. Hujan tiba-tiba. Ucapkan Alhamdulillah. Berarti ini yang terbaik. Mungkin kalau aku metu hari ini, ada musibah, ada bala. Allah batalkan dengan turunnya hujan. Orang yang hidup dengan perasaan seperti ini akan selalu senang, tentram, nyenge terus, mesem terus. Tak kata cemberut apa? Jangan semua yang diputuskan oleh Allah untuk dirinya itulah yang terbaik buat dirinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba tersebut yang selalu bisa bersyukur kepada Allah, bisa memuji Allah di setiap keadaan kita, dengan yakin bahwasanya semua yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.